Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Saya tengah berdiskusi dengan staf khusus Menteri SDM tahun 2014-2016, Said Didu, dan juga pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nur Widyastomo. Saya kembali ke Mas Alif. Mas Alif, ini Pertamina kan sekarang membuka crisis center lah ya, dan juga memberikan apa istilahnya nomor kontak, hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Artinya ini merupakan langkah tepat bagi Pertamina kemudian satu mengaku dia bersalah, yang kedua sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah, atau masyarakat tetap tidak mendapatkan haknya sebenarnya? Ya, kalau tadi ini sikap yang diambil oleh Pertamina, menurut kami ini telat kayak gitu ya Hmm. silakan. Ini merupakan tanggung jawab mereka Katanya kan lebih berdasarkan baik telat Undang-Undang daripada Pelindungan. tidak sama sekali, Mas Alif. Ya, betul. Tapi kan sebagai komunikasi publik yang baik seharusnya sedari awal mereka align dengan temuan-temuan dalam penyidikan Ya. seperti itu. Nah, kalau sekarang mereka mengambil sikap untuk membuka hotline gitu ya, ya silakan. Itu juga mandat daripada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka atau publik itu konsumen Pertamina khususnya itu harus mendapatkan penjelasan terkait permasalahan yang sedang terjadi terkait produk yang dijual oleh Pertamina. Ya. Seperti itu, Mas Doni. Kalau misalnya upaya ini dilakukan oleh Pertamina kemudian untuk mendata siapa-siapa saja yang menjadi korban atau dirugikan, kemudian Pertamina berinisiatif untuk memberikan ganti rugi, itu tepat atau tidak? Ya, tepat. Dan ini merupakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Jadi tidak Dan perlu maju ke sebagai bentuk pengadilan dong? pertanggungjawaban. Nah, kita perlu ukur, kita perlu lihat apakah kanal ini hanya untuk sebagai kontra narasi atau menjelaskan percuma publik menelpon hotline gitu untuk mendapatkan penjelasan bahwa Pertamina tidak melakukan pengoplosan. Itu yang berkembang di masyarakat seperti itu, atau bahasa saintifiknya adalah apa namanya penambahan zat aditif tertentu di storage maupun depo. Oke, berarti ya kalau dari kacamata korporat ini merupakan langkah tepat ya Mas Alif ya, dilakukan oleh Pertamina untuk memitigasi kemudian bagaimana membuat dampak itu tidak terlalu besar. Tapi dari perspektif konsumen atau masyarakat sendiri, apa yang bisa kita dapatkan selain kemudian tinggal menunggu apakah Pertamina akan memberikan ganti rugi, itu pun juga dengan bukti-bukti yang kuat kan? Ya, publik juga bisa maju lebih dulu seperti itu. Tergantung dari tadi ya perkembangan penyidikannya seperti apa gitu. Publik sudah terbuka mekanismenya untuk tadi mungkin melakukan gugatan atau upaya hukum untuk meminta ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan ini tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan ini terbuka mekanismenya bagi publik. Apabila tadi ya kita dalam perkembangannya Pertamina juga urung untuk memberikan ganti kerugian secara distributif kepada publik ataupun khususnya konsumen Pertamina seperti itu. Kalau sampai hari ini pengaduan dari masyarakat yang langsung ke LBH itu sudah bisa didata berapa banyak Mas Alif? Ya, kalau rekap tadi ya masih di angka 574. Ya. Kami juga dalam formulir itu sebenarnya menggunakan modeling pertanyaan-pertanyaan spesifik tadi. Kalau berbicara soal pengumpulan bukti, kita juga menyediakan kolom untuk publik melampirkan bukti, misal bukti mereka melakukan servis kendaraan bermotor seperti itu, dan juga intensitas konsumsi, kemudian hingga pada jenis produk Pertamina apa yang mereka gunakan, sampai pada rentang waktu mereka mengkonsumsi produk BBM dari Pertamina atau khususnya Pertamax seperti itu. Ini hanya untuk di Jakarta atau bisa di kota-kota lain juga? Ya, kami tidak membatasi wilayah, Mas Doni. Jadi kenapa kita desain ini dibuka secara online, yaitu tadi untuk menjangkau publik-publik di beberapa daerah seperti itu. Mas Alif, pelaku tindak pidana pasti tidak akan tinggal diam dong. Ini simulasi aja nih, misalnya nih saya kemudian menggugat pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Kemudian kan pasti di pengadilan nanti diminta bukti-bukti. Tapi kan jangan lupa, SPBU itu kan tidak semuanya milik Pertamina. Ada juga kerjasama dengan mitra Pertamina itu sendiri. Bisa jadi mungkin yang kerjasama dengan mitra itu, dia melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum juga, yang kemudian akhirnya membawa citra negatif nama Pertamina itu. Itu memungkinkan tidak untuk ditelusuri atau disiapkan alat buktinya? Ya, kalau penelusuran tadi ya, ini tantangan tersendiri. Kita perlu memverifikasi dari setiap aduan yang kami terima, seperti itu. Kalau tadi berbicara, memang ada mitra SPBU yang memang itu dikelola oleh swasta, tentu yang dijual adalah produk dari
Pertamina seperti itu. Pertamax produknya sama, Ya. penjualnya yang beda seperti itu. Tinggal bagaimana mungkin sampling, kemudian data-data ataupun bukti-bukti yang kami telah verifikasi dari kanal aduan ya itu bisa kami rumuskan secara bersama-sama dengan para pengadu seperti itu. Apa tantangan terbesar menyiapkan alat bukti meski kasusnya kemudian sudah hampir 2 tahun berlalu? Ya, ini tantangannya seperti itu. Kita baru tahu, publik baru tahu di tahun 2025. Tempus deliktinya itu 2018 sampai 2023. Tentunya kalau uji mutu, ya mungkin tadi dapat dikatakan ini terlambat seperti itu. Tapi kita juga bisa mendesak dalam proses uji mutu yang didesain secara independen dan transparan, bahkan melibatkan pihak ketiga seperti itu. Dan ini kita mintakan kepada pemerintah seperti itu untuk melakukan uji mutu yang didesain secara independen seperti itu, sehingga publik juga tadi keraguan publik, kehilangan kepercayaan publik terhadap Pertamina juga bisa juga terbantu dengan adanya uji mutu yang didesain secara independen seperti itu. Mungkin masyarakat bukan cuma kehilangan kepercayaan pada Pertamina, tetapi juga pada perangkat hukum kita, Mas. Itu lain hal gitu ya, seperti itu. Anda bisa Ya, memberikan... kita sama-sama kawal lah Mas Doni. Oke, paling tidak ada optimisme yang bisa Anda berikan kepada konsumen atau masyarakat untuk mengawal kasus ini. Ya, yang jelas kritik kemudian pengawasan secara bersama-sama oleh publik yaitu disahkan ya berdasarkan konstitusi dan juga beberapa instrumen HAM yang sudah kita ratifikasi. Lembaga negara atau badan-badan usaha negara itu tidak anti kritik, tidak boleh dibatasi kritiknya seperti itu. Nah, jadi semakin bising publik, semakin menjadi diskursus publik, semakin juga kita membuat malu Pertamina ya untuk tadi dalam tanda kutip memberikan stimulus untuk mereka melakukan perbaikan dan pembenahan di dalam tubuhnya. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Said Didu. Pak Said, kalau kita bicara tentang BUMN, ini kan ada value ya, nilai-nilai akhlak ya, Pak Said ya. Itu jangan ketawa dulu Pak Said. Kalau Anda tertawa, kita konsumen ini merasa kalau orang Makassar bilang dipatotoai sama Pertamina ini. Bagaimana Anda bisa menjawab akhlaknya BUMN ini tapi tidak sesuai dengan perilakunya, Pak? Ya bagaimana anak buah tiap hari disuruh baca akhlak, tapi pimpinannya tidak menunjukkan akhlak. Kan itu sangat susah. Akhirnya menganggap itu hanya hiasan saja. Jadi setelah itu jadi hiasan, maka jangan berharap bahwa akan berakhlak melaksanakannya. Nah, saya kembali ke Pertamina. Ini Pertamina ini sangat besar masalahnya. Coba bayangkan kalau umpamanya tadi 193 triliun, anggaplah perkiraan per tahun ya rata-rata 500 triliun lah, maka kira-kira mungkin 700 triliun. Nah, kalau ini kan 700 triliun kerugian negara. Nah, kerugian negara ini belum masuk kerugian konsumen loh. Iya. Ya kan? Nah, kalau kerugian konsumen sebenarnya tadi nanti kalau terbukti berapa sih yang dioplos, maka yang dioplos itu, maka ada kerugian konsumen karena harusnya dia membayar Petralite tapi dapatnya Petralite, maka Pertamina harus mengganti semua itu karena itu kan rakyat membayar. Mengganti semua itu dengan menurunkan atau mendiskon seluruh produknya sebesar yang dia sudah ambil dari rakyat. Nah, karena untuk melakukan pembayaran per individu maka agak sulit. Jadi saya pikir mungkin ya terpaksa dia harus mendiskon. Jadi perkiraan saya selain kerugian negara, maka Pertamina akan dituntut oleh masyarakat untuk mengembalikan uangnya terhadap pembelian BBM yang harusnya lebih murah tapi dibayar lebih mahal. Yang kedua adalah kerusakan mesin karena karena menggunakan BUMN yang tidak sesuai. Maka itu dihitung semua, maka itu Pertamina harus mengganti kepada rakyat secara mendiskon ininya. Nah, jadi kalau membayar per individu maka agak sulit membuktikannya apakah saya dulu pernah beli. Kan nggak ada buktinya lagi gitu kan. Maka saya pikir jalan betul-betul adalah ganti rugi secara masif terhadap kesalahan Pertamina. Jadi kalau Pertamina nanti ini bisa menyebabkan Pertamina bangkrut nih. Pertamina bangkrut. Maka menurut saya Kejaksaan Agung betul-betul harus membuka semua ini
membuka semua kasus ini selebar-lebarnya, menelusuri siapa, karena saya yakin betul bahwa tidak mungkin hanya dilakukan oleh 3 anak perusahaan Pertamina, 3 ternyata, Kilang, kemudian Petraniaga, dan Perkapalan. 3 anak perusahaan Pertamina secara kompak melakukan korupsi hal yang sama. Apabila 3 pemain seperti itu, maka yakinlah bahwa itu tidak mungkin inisiatif. Berarti Tidak menurut mungkin Pak Said, perusahaan-perusahaan anak perusahaan Pertamina lain yang kemungkinan terlibat apa aja tuh Pak? Saya yakin semua sudah yang terkait dengan penjualan BBM sudah 3-tiganya. Itu semua 3 itu adalah Kilang, kemudian Perkapalan, dan Petraniaga. Oke, baik. Pak Said, Mas Alif, kita rehat kembali. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.